Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Eksplorasi Tambang. Jadi di sini kita akan belajar terkait pembuatan data Excel sebagai inputan pemodelan estimasi sumber daya di software Microman. Jadi di sini setelah kalian melakukan pengujian data geolistrik dan melakukan pemodelan data geolistrik, di sini kalian akan membuat inputan data untuk pemodelan estimasi dan sumber daya, di mana inputan data ini itu meliputi beberapa data seperti data assay, data kolar, data litologi, dan juga data survei. Di mana langkah awalnya itu kalian buka restu kalian dulu, ya, buka penampang kalian seperti ini dulu. Yang mana itu nanti akan ditunjukkan lokasi daripada datum-datum poinnya. Mana lokasi dari datum poin ini menunjukkan lokasi dari tiap elektroda yang telah kalian uji. Dia nanti dari tiap-tiap elektroda yang telah ditancapkan itu nanti dibuat suatu lokasi yang sama untuk data lubang bor atau drill hole. Nah, cara memunculkan datum poinnya yang pertama adalah kalian buka penampang kalian terlebih dahulu, kemudian di display show inversion result, kita oke aja, terus di change display setting itu kalian ke show location of datum point, kemudian di yes, oke. Di display section itu kalian ke display block sensitivity dan ke logarithmic contour interval, kalian oke, lalu kalian oke lagi. Nah, di sini akan nampak lokasi dari datum-datum poinnya, di mana datum poin ini adalah persebaran dari tiap elektroda yang menancap ke bawah permukaan. Jadi ini nanti dibuat sebagai data lubang bor atau data drill hole, di mana ini nanti kalian screenshot dari tiap-tiap penampangnya, dari tiap-tiap lainnya, karena ini ketunjukan contohnya hanya di crossline saja. Nanti kalian screenshot, nanti kalian masukkan ke Excel. Nah, ini dari location of datum point-nya. Jadi dari tiap-tiap datum point ini menunjukkan suatu kedalaman tertentu. Jadi ini nanti ini adalah surface, ya, dimana ini pada kedalaman 0 ini adalah surface. Kemudian masuk pada elektroda, ya. Di sini adalah elektroda yang kalian tancapkan atau drill hole yang nanti akan digunakan sebagai drill hole atau lubang bor. Nah, nanti ada di rentang kedalaman 2,5, 7,75, 13,5, 9,9 dan 26,9. Nah, ini nanti kalian screenshot, kalian masukkan ke Excel. Setelah kalian masukkan ke Excel dari tiap penampang kalian, ini ada cross line, ini udah aku masukin. Ini ada cross line, ada line 1, line 2, dan line 3. Nah, di sini kalian akan membuat 4 data, yakni data assay, data kolar, data litologi, dan data survei. Dan sedikit yang perlu kalian ketahui bahwa data assay itu nantinya isinya dari data assay itu adalah hole ID, ya, penamaan lubang bornya, kemudian XYZ, kemudian from to itu adalah kedalaman, kemudian ketebalan, dan juga litologi. Nanti ada juga data kolar, di mana data kolar ini berisi tentang koordinat awalnya. Kemudian litologi itu nanti berisi tentang data litologi, kita menunjukkan jenis batuannya seperti apa. Kemudian data survei, jasa survei ini nanti itu menggambarkan suatu arah deep dan azimut daripada lubang bor dari setiap interval kedalaman. Jadi ini kita mulai saja di pembuatan data assay. Yang pertama itu kita ketikkan hole, kemudian X, kemudian Y, kemudian Z koordinat, kemudian ada from, ada to, kemudian ada ketebalan, dan juga litologi. Oke, nah bagus saja. Nah, di hole ini
kita masukkan. Jadi yang pertama dilakukan adalah hole 1 itu adalah line pertama. Ini karena di sini aku masukin cross line dulu, maka penulisannya nanti adalah 101. Dimana satu yang di depan ini itu adalah menunjukkan line pertama kalian atau line awal kalian untuk memasukkan data ini. Kemudian di belakangnya ada 01, itu adalah data drill hole pertama. Jadi di sini di penampang ini bisa kalian lihat data drill hole pertama itu ada di sebelah sini. Nah, data drill hole pertama seperti yang aku bilang tadi, ini surface. Nah, ini ada berapa drill hole ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 drill hole. Maka di sini kita masukkan terlebih dahulu 101 drill hole yang pertama. Ya, kita masukkan data yang pertama. Nah, di drill hole yang pertama ini ada 2 data. Ya, seperti kalian lihat, bisa lihat di sini ada 2 data. Artinya kalian tulis di sini juga, kalian copy aja, ini kalian masukkan 2 data. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita ketik 102. Artinya drill hole di line pertama, drill hole 2 di line pertama. Tuh. Nah, di sini di drill hole 2 itu ada 3 data. Nah, kita ketikkan aja 102, 102. Nah, ini ada 3 data. Kemudian di drill hole ketiga itu ada 4 data. Dan kalian copy aja ini. Sebanyak 4 data ya. Oke, lanjut ke 104. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga kalian lihat 104 hingga 108, ini kan 104 tadi, 104, 105, 106, 107 dan 108 itu sama-sama memiliki 5 data. Jadi udah kalian tinggal copy aja. Ini 105. Itu 5 data, 5 data. V1, 2, 3, 4, 5. 106, 1, 2, 3, 4, 5. 107. C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, kebanyakan. Bentar. Oke, benar. 5 data, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 07 ini ada 5. Ini kita copy. C 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke 108. Itu juga ada 5 data. 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian pada data ke-9, di drill hole ke-9 itu ada 2, 3, 4. Di data ke-9 itu ada 4 data. Di hole ke-10 ada 3 data. Nanti hole ke-11 terakhir adalah di 2 data. 4, 3, 2. Oke, kita buat 9. Wah, banyakan ya sih? Banyakan banget nih. 1, 2, 3, 4. 110. Nah, ini buat 110. Nah, ini ada 3 data. Dengan 100 data drill hole ke-11 itu ada 2 data. Nah, oke, ini di cross line. Nah, ini baru di cross line. Nah, XYZ yang kalian masukkan di sini adalah XYZ
dari data yang akan kalian dari data yang kalian dapatkan setelah kalian memasukkan pemodelan data geolist yang mau kalian masukkan ke data OASIS, data ini. Nah ini yang ada data resistivity sama conductivity. Nah ini yang cross line, yang punya aku tadi yang cross line itu kalian copy, kalian masukkan ke sini. Oke, kalian masukkan. Nah, apa itu from to? From to itu adalah seperti yang aku bilang tadi, adalah kedalaman dari tiap data drill hole. Jadi di sini pada drill hole pertama, ini berawal dari kedalaman 0. Ini dari kedalaman 0 hingga 2,5. Nah, ini kan data pertama nih, 0 hingga 2,5. Jadi dari surface ke kedalaman 2,5. Nah, kemudian lanjut ke bawah, karena semakin ke bawah itu kalian nggak mulai dari 0 tapi mulai dari kedalaman terakhir. Jadi ini 2,5 hingga 7,75. Ini nih data yang kecil nih, ini kan ada dua data. Nah, ini kan kedalamannya 7,75, berarti 2,5 hingga 7,75. Dan di data kedua itu dimulai dari 0 lagi ya. Ketika kalian nanti pindah data dari satu ini ke dua, itu kalian harus mulai lagi dari 0 di surface, karena ini dari awal ini itu dimulai dari 0. Kemungkinan sama 0, 2,5, lanjut 2,5, 7,75. Karena ini ada 3 data, maka 7,75 tuh yang sini ini ada di angka kedalaman 13,5. Oke, lanjut di drill hole ketiga itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini kalian biar cepat, ini kalian copy aja. Nah, ini tinggal kalian terusin aja 13,5 lalu 19,9. Nah, oke. Kemudian ini juga karena data keempat, drill hole keempat ini ada 5 data, ini kalian copy aja dari sebelumnya, sama juga. Ini kalian copy, nah kalian tambahin 19,9 ke 26,9. Ini 26,9. Nah, ini data yang ini 26,9. Oke. Nah, karena data drill hole 104 hingga 108 sama sebanyak 5 data, maka kita copy aja. Lama. Nah, kita copy, senang kita copy, 7 kita copy, 108 kita copy. Nah, oke, masuk ke 109 itu ada 4 data, 110 3 data dan 111 2 data. 4, 3, 2. Jadi kita ambil saja yang ini 4 teratas. Untuk yang 110 3 data, kita ambil 3 teratas. Yang ini 111, drill 111 itu ada 2 data. Nah, pas ini. Oke. Nah, seperti ini untuk from to. Untuk ketebalan itu kalian
kurangi saja dari from ke to. From to itu kan artinya kedalaman. Nah, ketika ketebalan itu kalian kurangi saja dari to ke from. Jadi kalau ini ketebalannya berarti 2,5, berarti ini 7,75 kurangi 2,5 berarti 5,25. Ini 2,5, ini juga sama 5,2. Nah, karena ini angkanya sama ya, dari bawah dari atas sampai ke bawah ini angkanya, variasi angkanya sama, nanti tinggal kalian copy aja. Dengan misal ini menghasilkan 2 data, ini 3 data. Nah, artinya yang 2 data sebelumnya ini pasti nilainya sama. Tuh. Nanti tinggal kalian selisihkan dari semua ini, kalian selisihkan hingga data trilol ke 11. Nah, ini nanti kalian hitung. Nah, seperti ini yang udah aku isi semua. Wih, ini apa ini? Ini apa sih? Lanjut pada pembuatan data litologi. Dimana data litologi ini kalian masukkan saja dari data ASCII itu kecuali data XYZ. Jadi hanya data whole. Ini kalian copy saja langsung. Kalian masukin ke litologi sini. Kemudian langsung ke data from to, ketebalan dan juga litologi. Ini langsung saja kalian copy. Nah, ini ke data litologi. Nah, ini adalah data litologi. Lanjut data color, dimana data color ini yang kalian masukkan adalah whole, XYZ, deep azimuth, dan depth atau kedalaman. Nah, yang pertama itu kalian masukkan whole, ini kalian tuliskan whole, kemudian X, kemudian Y, Z, kemudian ada deep, kemudian ada azimuth, kemudian ada depth atau kedalaman. Nah, ini whole ini kalian masukkan data dari data ASCII itu di whole yang awal. Nah, jadi ini kalian copy saja. XYZ nya juga sama di whole yang awal. Misal whole 101. Nah, kalian copy yang awal. V. Nah, kemudian lanjut langsung ke 102. Kalian ambil yang awal-awal atau yang service V, kemudian 103 itu yang awal, data awal. Nih, saya kalian masukin ke oke. Nah, ini terus ke bawah. Nah, ini kalian ambil semuanya yang paling atas dari tiap trilol. Ini 103, 104 berarti yang awal, yang ini 105. Nah, itu terus sampai data ke 411. Nah, ini udah aku masukin semua dari trilol 101 hingga 411. Lalu di sini ada deep dan juga azimuth. Nah, apa itu deep dan azimuth? Deep ini kita nanti isi minus 90, kemudian untuk yang azimuth ini 0. Nah, apa arti dari nilai ini? Minus 90 itu artinya lubang bor itu menunjukkan arah vertikal ke bawah, sedangkan untuk azimuth 0 itu berarti lubang bor itu horizontal menuju arah utara. Nah, dalam praktiknya itu lubang bor biasanya dibuat vertikal untuk eksplorasi batu bara, nikel latrit, atau endapan-endapan lainnya bersifat datar. Nah, ini kalian drag aja ini semuanya ke bawah. Nah, itu kita samain semua. Nah, ini juga kalian samain semua ini untuk 0. Nah, lalu untuk kedalaman ini, depth ini kalian masukkan dari keseluruhan data dari tiap trilol. Misalkan di trilol 101
itu kedalaman terbawah itu ada di angka 7,75. Berarti di sini secara keseluruhan mana? Nah, ini berada di angka 7,75. Nah, kemudian lanjut ke drill hole kedua atau di angka 102 itu dari 0 hingga 13,5. Nah, ini kalian masukkan 13,5. Nah, jadi dari keseluruhan rentang kedalaman dari tiap drill hole, bukan dari selisih dari ketebalan dari tiap lapisan, jadi secara keseluruhan. Nah, ini kalian masukkan semuanya hingga data ke 411. Nah, ini di 103, data ke 103 itu dari 0 hingga 19,9. Nah, ini kalian tulis 19,9. Nah, ini kalian lanjutkan terus ke bawah. Oke, ini udah aku masukin semuanya untuk depthnya di kolar. Lanjut ke survei. Nah, di survei ini itu isinya nanti dari data kolar, dimana tanpa menyertakan data XYZ. Jadi kalian copy aja hole-nya, kalian ke survei, kalian copy. Nah, lalu data deep azimuth dan depth atau kedalaman. Nah, ini adalah data survei. Lalu kalian tambahkan juga data undesit lapo dan undesit fresh. Dari data ASAI itu ada dua litologi, yakni undesit lapo dan undesit fresh. Kita pisahkan di sheet baru. Ini kita buat aja. Ini kita buat aja. Ini undesit lapo, kita beri nama AL. Kemudian lagi kita beri nama AF. Nah, di AL ini atau di AL dan AF ini kalian filter untuk kolom litologi. Ini kalian klik lalu kalian filter. Nah, ini nanti kalian pilih yang AL-nya dulu. Nah, ini kalian oke. Nah, data ini kalian copy ke data AL. Nah, kemudian untuk yang ini sama juga, kalian filter yang undesit fresh. Nah, ini kalian copy, sekalian masuk ke sheet undesit fresh. Nah, ini kalian balikin lagi ke awal asal mulanya, kalian select all lagi. Nah, biar di data ASA ini kembali seperti awal, kembali utuh yang ada campuran AL dan AF. Nah, perlu kalian ketahui juga, jadi di sini tidak ada data kadar. Kalau kalian lihat di data nikel pada minggu selanjutnya, itu nanti akan ada data kadar di sini. Nah, untuk batuan ini kita keterbatasan untuk data kadar, makanya di sini kita tidak menyertakan data kadar. Maka di sini dapat kita asumsikan bahwa suatu batuan ini, terutama andesit ini, memiliki kadar yang sama dari per tiap lapisan. Entah itu nanti dari andesit laba atau fresh, nanti diasumsikan kadarnya sebesar 100%. Kadar itu di sini tidak perlu menyertakan data kadar. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari video pembuatan Excel sebagai data inputan pembuatan pemodelan estimasi sumber daya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.